Di sini udah berapa tahun bang? Berarti dari 2007. Buset. 2004. Terus di Ciledugnya 2007. Oke. Itu udah lama banget ya. Udah ahlinya nih. Udah sifu kalau di sini ibaratnya. Oke, kayaknya hari ini servisnya udah selesai dan gue bisa lanjut gawe lagi, terus ngojek lagi. Iya. Nih, ini yang tadi pernah saya bahas nih. Tuh, ya. Ini peninggi soknya badannya silinder ya. Tuh, kelihatan gak sih? Tuh, dia ringnya kayak gini nih. Ini ring penahannya ya. Jadi nanti posisinya ntar dibalik aja. Jadi yang bawah buat atas, yang atas buat bawah. Gitu. Ini ditutupin cover shock harga 7.500 ya. Ini polosan, nggak ada namanya. Nggak usah pakai nama, buat apa kan? Shock asli. Masa iya gue kasih nama Sowa, kan nggak mungkin. Itu namanya pembodohan publik. Saya nggak suka hal-hal kayak gitu. Polosan aja. Oke. Buat teman-teman yang mau ke sini langsung aja datang di Suzuki Ciledug ya. Dia bengkelnya bukanya jam 9, tutup jam, ya mungkin jam-jam kerja sekitar jam 5. Tutup jam berapa bang? Oh jam 4, oh jam 4 udah closingan bengkelnya sama dealernya. Jadi buat teman-teman kalau ke sini dari pagi aja kayak jam 9 gitu sih. Kalau saya tadi sini nyampainya sekitar jam setengah 9 ya. Jadi saya sempat ada waktu buat ngopi dan lain-lain sambil ngobrol sama Bang Abiasan. Bang Abiasan deh. Bang Abiasan asli orang mana bang? Oh Jakarta sini asli ya. Dekat-dekat Ciledug sini apa yang mana? Oh Cengareng, Jakarta Barat. Buset, dari Jakarta Barat ke Ciledug sekitar sejam kali ya, ada ya? Oh 45 menit, yoi. Macet ya, ada Cengkareng gitu biasa. Oke, hari ini kelar servisnya. Olinya nggak perlu diganti karena kemarin saya udah ganti sendiri olinya di rumah, jadi cuman servis biasa aja. Oke, udah dicek ulang lagi sama Bang Abiasan. Lampu, kelistrikan dan lain-lain, Gensi udah oke. Terima kasih. Tinggal di test ride sama beliau. Yoi. Standing bang, standing. Ya kita lihat. Sip. Wah Suzuki apa nih? Buset, Suzuki ngeluarin kayak gini juga ya. Kayaknya keren, mantap jiwa ini motor. Widih, ganteng banget knalpotnya. Ini mau ditambangin lagi, katanya ban depan kurang angin. Saya sih nggak ngerasa ya, nggak tahu deh. Setelah dicek katanya kurang angin. Tambahin angin lagi. Oke, hari ini udah selesai. Thank you. Ntar bakal saya jelasin kayak gimana enaknya setelah di servis. Oke, jangan kemana-mana, jangan lewatkan, tetap stay tune terus. Sip. Halo, ketemu lagi di motogadget.id. Dan hari ini setelah saya selesai servis pertama kali di Suzuki Ciledug ya. Nah, seperti apa sih hasilnya dari servisan si Bang Abiasa? Hal pertama yang saya pengen bahas setelah di servis itu ya standar sih, seperti biasa pada motor umumnya yang sudah diservis. Ya motornya jadi lebih enak aja sih, tarikan jadi lebih enteng ya, walaupun cuma dibersihin bagian mana tuh, bagian box filter, box udara, sama ngecek di bagian busi dan lain-lain gitu aja sih. Motor alhamdulillah enteng. Terus tadi juga sempat ngobrol sama Bang Abiasa
mekaniknya dari Suzuki Ciledug. Terima kasih Bang Biasa. Semoga nanti beliau nonton video ini ya. Thank you. Oke. Nah, selesai saya servis, motor kan jadi enak nih. Nah, otomatis performa motor nanti pasti akan sedikit ada perubahan, peningkatan lah, karena sudah bersih semua jeroannya. Dan tadi saya sempat ngobrol beberapa hal sama Bang Biasa tuh. Ternyata beliau juga pemilik Suzuki Skywave dan udah lama juga umurnya. Udah dari tahun 2010, dia bulan 10, punya saya bulan 11. Dan tadi sempat ngobrol sih, ini itu ngalor ngidul lagi. Dan ternyata beliau juga mengalami hal yang serupa. Hampir 8 tahun ya. 8 tahun tuh dia udah belum pernah ganti fan belt, terusan kampas ganda dan lain-lain. Itu ibaratnya kayak saya lagi. Saya tuh pakai Suzuki Skywave cuman sekali ganti fan belt, roller, kampas ganda, terus mangkoknya itu pakai punya Hayate ya. Dan itu sampai sekarang umurnya. Dan punya mekaniknya Suzuki juga sama. Dia ganti itu tahun 2018 deh kalau nggak salah tadi cerita sama saya. Dan sampai sekarang ibaratnya punya dia itu umurnya lebih lama dari punya saya. Karena saya tuh ganti jeroan itu di tahun 2016 deh. Iya, 2016an akhir itu kalau nggak salah. Pas banget. Dan si punya mekanik Suzuki-nya dia ganti di tahun 2018. Otomatis lebih lama dong umurnya. Oke. Bisa gitu ya Suzuki ya. Gila sih. Tapi emang pendapat orang tentang motor Suzuki itu stigmanya itu emang agak sedikit buruk ya. Suzuki itu spare partnya mahal lah, Suzuki itu motornya nggak laku lah, dan Suzuki itu mungkin dealernya pada nutup lah. Tapi perlu teman-teman ketahui, stigma yang begitu buruk di tengah masyarakat kita atau masyarakat Indonesia tentang brand-brand tertentu, apalagi brand motor ya kayak Suzuki, itu sudah menjadi habit ya. Karena mungkin pengaruhnya banyak, bisa jadi promosinya yang agak sedikit kurang kenceng daripada merek-merek Honda atau Yamaha atau bahkan Kawasaki pun, itu kayaknya akan sedikit berpengaruh ke daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu berpengaruh kalau kita bisa mempromosikan sebuah brand atau produk itu dengan penyampaian yang membabi buta, buset. Kalau salesnya aja ibaratnya nggak disupport ya, atau kurang disupport dengan ya mungkin ini ya, strategi marketing yang agak kurang berjalan gitu ya. Mungkin nggak kurang berjalan, agak kurang greget aja kali Suzuki. Kasihan salesnya. Tapi setahu saya nih, kalau saya ngobrol kemarin sama sales Suzuki yang ini nih, address itu dia bisa ngeluarin, dia doang ya, itu 7-10 unit motor Suzuki. Artinya apa? Dalam satu dealer itu mungkin sekitar ada 10 sales. Kalau di 10 salesnya aja bisa ngeluarin masing-masing orang 10 unit, artinya ada 100 unit keluar dong. Entah itu di Suzuki Sportnya atau Maticnya saya nggak tahu. Tapi sih dari obrolan saya kemarin sama sales Suzuki, dia sebulan bisa ngeluarin 10 unit. Entah itu benar atau tidaknya saya nggak tahu, karena saya nggak pegang data penjualannya ya. Kalau saya pegang data by track recordnya, by salesnya sih saya mungkin bisa ngobrol dengan lebih jelimet ya. Tapi itu yang saya dapat informasinya. It's okay, nggak masalah. Yang jelas mungkin dari Suzuki-nya saya harap sih lebih nge-push lagi. Nge-pushnya dalam artian strateginya mungkin rada sedikit dirubah. Karena Suzuki itu yang pertama kualitasnya ya, build quality-nya itu terjamin untuk spare part. Daya tahannya yang sudah teruji di saya pribadi, ataupun mungkin di teman-teman, mungkin kalau ada
apa ya, kalau ada cerita mungkin pernah punya produk Suzuki dan spare partnya awet walaupun mahal, itu bisa kita sharing di bawah. Jangan lupa komen di bawah ya. Nah, itu dari segi after marketnya ya, after salesnya sih, lebih ke situ saya bahas ya. Tapi ya namanya juga Suzuki ya, mereka sih lebih fokus ke motor-motor gede sih setahu saya. Motor-motor 250 cc ke atas itu udah pasti bodinya, terus mesinnya itu udah top Marco, top Jos, Marco Jos. Kalau kata Caiwan bilang ya. Dari jadi ngikutin Caiwan nih ya, kayak nggak masalah dia salah satu inspirator buat saya juga sih untuk ya bikin konten-konten yang ngebahasin soal motor, apalagi mau nge-vlog ngebahas motor. Thank you Caiwan, sip. Ya moga aja reviewer saya makin nambah ya, amin ya rabbal alamin. Subscriber saya juga makin nambah, amin juga. Pokoknya buat teman-teman semua jangan lupa dukung terus channel ini, dimana dukungan kalian bisa bikin saya makin semangat buat bikin konten-konten yang ngebahas seputar motor Suzuki dan motor-motor lainnya. Tapi kayaknya sih saya lebih suka ngobrolin Suzuki sih, pure di Suzuki. Tapi nggak tahu juga, kita dinamis aja sih, ngikutin pangsa pasar yang dimau. Oke? Nggak menutup kemungkinan juga buat saya mau bahas motor-motor lain di luar Suzuki kayak Yamaha atau Honda yang saya pengen bahas sih. Nah, oke, balik lagi ke pembahasan saya yang di awal. Setelah saya servis ya performa agak sedikit meningkat ya. Karena ini awalnya emang motor baru, jadi performanya ya masih gesit dan masih enak. Ya ada sedikit peningkatan di tarikan awal sih, agak sedikit apa ya, halus banget, halus sudah diservis. Terus saya udah ngobrol-ngobrol juga sama mekaniknya si Bang Abiasa. Terima kasih buat beberapa videonya ya Bang, ntar saya upload deh. Thank you banget. Next time kita bisa ngobrol lebih panjang lagi soal kendaraan Suzuki dan beberapa tips and triknya bisa jadi saya bakal share untuk teman-teman semua yang sudah nonton video saya. Jadi buat teman-teman nih, untuk pencinta Suzuki jangan khawatir, mau kalian dihujat sejauh apapun, kalian tetap punya pride tersendiri di jalan ya. Motor Suzuki itu bukan motor pasaran, motor-motor yang hanya dimiliki orang-orang yang memang sudah tahu build quality dari sebuah brand, yaitu Suzuki. Mungkin saya di sini bukan pencinta Suzuki garis keras atau fans Suzuki jalur harakiri ya. Tapi saya memang punya Suzuki itu nggak setahun 2 tahun gitu. Jadi saya benar-benar appreciate banget sama Suzuki tentang build quality yang mereka berikan di spare partnya. Gitu aja. Dan untuk motor-motor lain mungkin ya kayak merek Honda atau Yamaha, ayolah kemon, kalian juga bisa kok sebenarnya memperbagus build quality dari spare part yang kalian berikan untuk konsumen. Toh jatuhnya gini, ngomong bahasa yang gampangnya aja ya, kalau kalian memberikan sebuah kualitas ya, menomorsatukan sebuah build quality, konsumen kalian puas, otomatis customer kalian juga pasti bakal naik, appreciate ya, mengapresiasi dengan cara mungkin produk ada syuting apa itu, wow. Norak banget sih anjir. Oke, kok ngobrolin syuting ya. Balik. Oke, customer kalian bakal loyalty banget tentang good quality, tentang brand kalian, karena mereka sudah dilayani dengan baik, yaitu tentang kualitas produk. Nah, Suzuki ini memberikan sebuah kualitas yang bukan main-main dari segi build quality. Untuk pelayanan mungkin agak sedikit ditingkatkan ya untuk Suzuki. Untuk mungkin yang di daerah-daerah yang dealernya udah pada tutup, itu sayang banget sih. Saya menyarankan atau mengharapkan mengharapkan dealer Suzuki itu, Suzuki Motor terutama,
itu dibuka lagi. Tolonglah please, ayo Suzuki bisa bangkit dong, bangkit. Kayak dulu zaman Shogun gimana sih sama Satria 2 tak ya. Itu udah rajanya sih dulu Shogun. Sampai Shogun sudah di discontinue dan kini beralih ke Satria FU dan GSX R. Oke, kapan-kapan saya pengen ngebahasin GSX juga atau motor Gixxer. Kalian setuju nggak sih kira-kira? Gixxer yang motor kemarin banyak dihujat. Banyak dihujat, bahkan teman saya sendiri pun yang fans Suzuki garis keras ngehujat juga. Buset dah, anjir, gila, garis keras aja ngehujat Suzuki Gixxer 250. Kenapa? Ya karena mungkin dia kecewa kali ya setelah GSX 150R itu ditunggu-tunggu kehadirannya dengan datangnya versi facelift. Ternyata dikecewakan dengan datangnya versi Gixxer yang dari India datang. Kalau teman saya bilang sih, kenapa sih nggak yang seri nakednya aja, kan itu lebih ganteng, lebih bisa dijual gitu loh di Indonesia daripada versi fairingnya. Ya saya nggak tahu ya marketingnya Suzuki kayak gimana di Indonesia, agak sedikit disayangkan. Bahkan blogger-blogger dan motovlogger pun yang lain juga agak sedikit menyayangkan sih. Kenapa nggak mendatangkan versi nakednya atau nggak ngebikin versi faceliftnya si GSX R 150? Karena itu renderingnya udah banyak banget sih yang bikin itu gila, keren asli, parah banget itu GSX 150R yang versi renderingnya ya, entah itu siapa editornya. Semoga aja Suzuki bisa mendengar keluh kesah kita bagi para fans pecinta Suzuki. Dan semoga saja bakal ada titik terang di mana Suzuki benar-benar mendengarkan suara-suara teriakan-teriakan kita semua, para pecintanya. Ingatlah Suzuki, kalian itu butuh orang-orang yang kayak kami, anjay. Jadi kalau kalian bisa mendengarkan sedikit saja atau banyak saja nggak apa-apa, masukan dari kami semua para pecinta brand Suzuki motor terutama, kalian bisa mendapatkan hasil yang memuaskan kok pasti. Kita sebagai konsumen atau calon konsumen bakal melirik kalau memang GSX 150R keluar versi facelift seperti yang sudah rame ya renderingnya tuh di medsos gitu ya kan. Ya semoga aja Suzuki nggak tutup telinga, tutup mata ya, tutup hati. Aduh kacau deh kalau udah begitu. Ya bismillah aja kedepannya Suzuki bisa lebih baik. Nyalakan nyali kan katanya kan, buktikan dong kalau emang mau nyalakan nyali. Iya nggak sih? Oke, itu buat Suzuki. Bismillah aja. Ketemu next. Halo. Oke, untuk hari ini seperti itu. Dan cuaca hari ini masih cerah ya. Saya harap sih nggak hujan lagi, saya biar bisa ngevlog lanjut lagi. Ngobrol ngalor ngidul bisa saya lanjutin lagi ke versi-versi lebih intim. Anjir. Oke, terima kasih untuk kalian. Pokoknya kalau kalian pengen nge-request saya ngebahas apa gitu, langsung aja komen di bawah. Bilang aja mau ngebahas Suzuki apa. Mungkin Suzuki FU lagi saya bahas, atau Suzuki yang jadul-jadul saya bahas. Boleh-boleh aja, request aja dibahas, kalau ada waktu saya bahas. Terima kasih ya buat kalian semuanya yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar terus berkembang dan selalu bisa menemani perjalanan kalian. Yo, terima kasih sudah menonton. Prepare your phone and happy watching. Bye bye.